Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Bank Sentralan akan membawakan materi terkait dengan Inflation Targeting Framework atau yang biasa disebut dengan ITF. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Ikomang Mahendra Kesuma dengan NIM akhir 052. Selanjutnya Igusti Ayu Made Dian Pramudita dengan NIM akhir 055. Kadek Rio Dwi Febrian dengan NIM akhir 091. Niluh Mas Aprilia Prasnyani dengan NIM akhir 106. Niluh Putri Karyani dengan NIM akhir 125. Dan yang terakhir Hani Alifia dengan NIM akhir 202. Adapun subbab yang akan kami bahas pada materi Inflation Targeting Framework atau ITF ini, yang pertama, konsep dan teori dari Inflation Targeting Framework. Yang kedua, kerangka kerja kelembagaan dan operasional. Yang ketiga, inflation targeting dan kinerja perekonomian. Dan yang terakhir, Inflation Targeting Framework di Indonesia dan Amerika. Baik, saya akan menunjukkan materi, yaitu yang pertama, konsep dan teori Inflation Targeting Framework atau ITF. Inflation Targeting Framework atau ITF merupakan suatu kerangka kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya pernyataan resmi dari Bank Sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, serta pengumuman target inflasi kepada publik. Selain itu, Inflation Targeting Framework atau ITF merupakan kerangka kerja kebijakan moneter dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga. ITF memiliki tujuan utama yaitu stabilitas harga. Penerapan ITF menyebabkan Bank Sentral mengumumkan secara eksplisit kepada masyarakat berkaitan dengan target inflasi yang akan dicapai. Pengumuman tersebut mengundang arti bahwa Bank Sentral memberikan komitmen dan jaminan kepada publik bahwa setiap kebijakan moneternya selalu mengacu pada pencapaian target tersebut dan Bank Sentral mempertanggungjawabkan kebijakannya apabila target tersebut tidak tercapai. Prinsip dasar yang melandasi kerangka kerja inflation targeting tersebut adalah bahwa sasaran akhir dari kebijakan moneter diutamakan untuk mencapai dan memelihara laju inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan pokok, yaitu laju inflasi yang tinggi menimbulkan biaya sosial yang harus ditanggung jawab oleh masyarakat karena menurunnya daya beli atas pendapatan yang diperoleh maupun meningkatnya ketidakpastian yang dapat mempersulit perencanaan usaha dan memperburuk kegiatan perekonomian. Yang kedua, perkembangan teori ekonomi dalam literatur dan temuan empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan moneter dalam jangka menengah sampai panjang hanya berpengaruh pada inflasi dan bukan pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Bagaimana konsep dasar kebijakan moneter dengan kerangka inflation targeting tersebut diterapkan di berbagai bank sentral? Dapat dijelaskan dengan pokok-pokok kerangka kerja, yakni yang pertama, sasaran inflasi, yang kedua, kebijakan moneter mengarah ke depan, yang ketiga, transparansi, dan yang keempat, akuntabilitas dan kredibilitas. Selain konsep dasar tersebut, keberhasilan penerapan kerangka kerja inflation targeting mensyaratkan beberapa hal, yaitu yang pertama, inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Substansi utama dari hal ini adalah bahwa pengendalian inflasi sesuai target sebagai overriding objektif kebijakan moneter, trade-off pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan moneter. Namun, apabila terjadi konflik, maka pencapaian target inflasi yang diutamakan. Yang kedua, integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mencapai kestabilan makroekonomi secara keseluruhan. Respon kebijakan suku bunga sebagai stans kebijakan utama perlu didukung oleh kebijakan nilai tukar dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas domestik. Yang ketiga, peran kebijakan nilai tukar dan kebijakan arus modal dalam kerangka kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan harga. Penguatan kebijakan nilai tukar dilakukan konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas makroekonomi. Solusi possible trinity yang optimal dicari dengan melihat keterkaitan kebijakan stabilitas nilai tukar dengan pengelolaan capital flow dan implikasinya terhadap kecukupan cadangan devisa. Yang keempat,
penguatan kerangka koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mengendalikan harga serta menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Penguatan kerangka koordinasi menjadi sangat penting mengingat selain dari sisi permintaan, sumber tekanan inflasi juga berasal dari sisi penawaran dan komoditi strategis. Selain itu, semakin terbatasnya kapasitas ekonomi dan kendala implementasi program infrastruktur masyarakat, penerapan strategi kebijakan yang terintegratif diantaranya otoritas kebijakan. Dan yang terakhir, penguatan komunikasi kebijakan moneter dan makroprudensial sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Komunikasi kebijakan moneter bukan lagi ditujukan hanya untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, namun lebih sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter yang sangat berperan. Dalam komunikasi kebijakan didesain untuk menggerakkan ekspektasi publik dan pelaku pasar, mengurangi ketidakpastian, meredam noise, dan meningkatkan kepastian arah ke depan atau predictability sehingga dapat mengurangi volatilitas pasar keuangan dan memberikan pemahaman kepada publik atau public education. Dengan merujuk pada 5 elemen tersebut, dalam pencapaian overriding objektif ITF dan fleksibel ITF secara substansif adalah sama, yaitu pengendalian inflasi. Maka konsep dasar ITF berkaitan dengan inflasi, yaitu cara untuk mengatasi atau mengendalikan inflasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai kerangka kerja kelembagaan dan operasional. Yang pertama yaitu aspek hukum dan pendelegasian wewenang atau independensi. Dalam praktek, independensi Bank Sentral dikategorikan secara berbeda-beda oleh para ahli. Fraser, De Bell, dan Fisher dan Mayer membagi independensi Bank Sentral ke dalam goal independent dan instrumen independent. Goal independent artinya Bank Sentral menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, instrumen independen artinya Bank Sentral memiliki ruang lingkup atau wewenang yang cukup dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kasus di Indonesia, secara lebih rinci pencapaian sisi aspek hukum dan pendelegasian wewenang ini terlihat status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen. Yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Secara umum masih tetap dipertahankan. Dalam kategori goal independent, secara fungsional Bank Indonesia tetap memilih hak untuk memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan kestabilan harga sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Namun demikian, Bank Indonesia tidak memiliki goal independen karena Bank Indonesia tidak menetapkan sendiri tujuan yang akan dicapai, melainkan tujuan tersebut telah dituangkan secara jelas dalam undang-undang, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan kategori instrumen independen, Bank Indonesia masih memiliki ruang lingkup atau wewenang yang cukup dalam mencapai sasaran operasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini, Bank Indonesia memiliki kontrol terhadap instrumen-instrumen yang mempengaruhi proses inflasi dengan mempertimbangkan dampaknya pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan, seperti yang disebutkan dalam undang-undang. Sementara dalam kaitannya dengan personal independen, pihak luar tetap tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Secara umum, berbagai implementasi aspek independensi di Bank Indonesia ini sejalan dengan berbagai praktik yang diterapkan oleh di bank sentral yang menerapkan ITF. Dari aspek goal independent, The Fed atau Federal Reserve memiliki derajat independensi yang besar karena dapat menentukan preferensinya antara kestabilan harga atau peningkatan kesempatan kerja. Bank Sentral Eropa memiliki derajat independensi yang lebih terbatas, yaitu hanya kepada kestabilan harga. Pengaturan goal independent dari bank sentral seperti di atas juga dijumpai pada negara-negara lain seperti Jepang dan Swedia. Selain itu, Bank Sentral di Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, tujuan utama kebijakan moneter yang diamanatkan oleh undang-undang adalah pencapaian kestabilan harga, tetapi hak untuk menentukan nilai target secara konkret ada di tangan pemerintah. Versi independensi di Inggris,
Kanada dan Selandia Baru juga berpengaruh kepada instrumen independen di ketiga negara tersebut, di mana pemerintah dapat mengintervensi keputusan yang telah diambil oleh bank sentral, khususnya terkait pengendalian nilai tukar. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerangka kerja dan proses pengambilan keputusan atau akuntabilitas. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 telah mengatur kerangka kerja akuntabilitas bagi Bank Indonesia dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggarannya. Tuntutan akan akuntabilitas Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar supaya semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Selain itu, penerapan akuntabilitas tersebut dapat digunakan oleh DPR dalam menilai kinerja Bank Indonesia dalam perkembangannya pencapaian dari prinsip akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia memiliki banyak kemajuan, khususnya perihal proses pengambilan keputusan itu sendiri. Proses keputusan kebijakan moneter ini dilakukan dalam rapat Dewan Gubernur yang dilakukan secara reguler dan dilaksanakan secara forum tertinggi dalam proses perumusan kebijakan moneter di Bank Indonesia. Proses pembahasan dan perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara berjenjang di tingkat direktorat di Bank Indonesia dan dilanjutkan pada pembahasan dalam forum komite evaluasi kebijakan moneter yang melibatkan satuan kerja di sektor moneter dan perbankan di Bank Indonesia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi transparansi dan strategi komunikasi kebijakan. Transparansi dan komunikasi merupakan bagian integral dari kebijakan moneter. Terdapat setidaknya 3 faktor yang dapat menjelaskan fenomena peningkatan transparansi dan komunikasi kebijakan moneter di banyak negara. Yang pertama, semakin besarnya independensi yang diberikan kepada bank sentral menuntut pula pentingnya akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas yang lebih besar berarti semakin tinggi komunikasi yang harus dilakukan oleh bank sentral mengenai arah keyakinan dan operasi kebijakan moneternya. Hanya melalui peningkatan transparansi seperti inilah penilaian yang adil terhadap kriteria bank sentral hanya dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, semakin banyak bank sentral di negara maju dan emerging economic yang menerapkan inflation targeting dalam kerangka kerja kebijakan moneternya, meskipun rezim yang ditetapkan oleh berbagai bank sentral berbeda-beda, di mana semua negara menerapkan inflation targeting secara formal, menekankan begitu pentingnya komunikasi kebijakan moneter kepada publik. Melalui komunikasi secara reguler kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan dapat semakin mudah dipahami oleh publik. Hal ini penting dilaksanakan untuk memudahkan peningkatan kredibilitas dan mekanisme akuntabilitas bank sentral, tetapi juga untuk mengarahkan perilaku ekspektasi inflasi masyarakat terhadap target inflasi yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, pasar keuangan yang semakin maju perkembangannya di banyak negara, di mana perilaku transaksi dan pembentukan harga pasar keuangan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi para pelaku pasar mengenai arah perkembangan ekonomi ke depan, termasuk inflasi dan arah suku bunga bank sentral. Untuk Indonesia, dari sisi transparansi kebijakan, terlihat pengaturan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia semakin dipertegas dan diperketat dengan amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam amandemen pasal 58 diatur bahwa Bank Indonesia menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR yang sebelumnya lebih ditekankan kepada masyarakat dalam arti luas. Laporan yang disampaikan kepada DPR dan juga kepada pemerintah pada setiap awal tahun ini memuat pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahun sebelumnya serta rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan serta wewenang Bank Indonesia untuk tahun ini. Baik, materi selanjutnya yaitu kerangka kerja operasional, di mana dalam kerangka kerja operasional ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu perkiraan inflasi, di mana dalam perkiraan inflasi memegang peranan dalam penurunan kebijakan moneter dan pengaruh terhadap inflasi. Dalam ITF ini dapat dipandang sebagai sasaran
antara intermediate target sebagai pencapaian sasaran inflasi. Sebagaimana dalam pemahaman strategi kebijakan moneter yang banyak dibahas dalam teori ekonomi. Kemudian poin yang kedua yaitu transmisi kebijakan. Isi kebijakan ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter karena dapat menentukan efektivitas kebijakan moneter yang ditempuh untuk menggiring ke arah pergerakan inflasi ke depan agar sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang poin ketiga yaitu implementasi kebijakan. Dalam sasaran operasional, kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral yang telah menerapkan ITF ialah suku bunga jangka pendek dengan tenor 1 hari atau overnight hingga 1 bulan. Dalam melakukan operasi mendasar, sasaran operasional suku bunga ini ditentukan sebagai reaksi terhadap deviasi perkiraan inflasi dari target yang telah ditetapkan dan juga output gap. Selanjutnya, kita akan membahas materi inflation targeting dan kinerja perekonomian. Yang pertama yaitu perkembangan ITF di Indonesia. Kestabilan nilai rupiah merupakan pilihan yang ditetapkan sebagai sasaran tunggal dari tugas-tugas Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang secara umum. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan. Sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran seperti bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dan sebagainya, sepenuhnya berada di luar pengendalian Bank Indonesia. Dengan demikian, adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta, menjadi penting untuk mencapai kestabilan rupiah. Pengendalian inflasi melibatkan tidak hanya otoritas moneter, tetapi juga fiskal, pemerintah, dan pengambil kebijakan lainnya. Tanpa dukungan dan komitmen dari keseluruhan elemen, tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit untuk dikendalikan. Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan inflasi atau IHK untuk tahun 2005, 2006, dan 2007. Sasaran ini ditetapkan secara gradual dengan mengarahkan pada sasaran inflasi jangka menengah dan jangka yang kompetitif sebesar 3%. Kemudian, mulai tanggal 1 Juli tahun 2005, Bank Indonesia mengumumkan penerapan ITF secara eksplisit dengan BI rate bulanan sebagai target operasional dengan memulai mengumumkan BI rate sebagai sasaran operasional. Baik, secara keseluruhan, Miskin dan Hebel pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa penerapan ITF terbukti merupakan kerangka kebijakan moneter baru yang sangat berhasil baik dibandingkan dengan pengalaman negara yang bersangkutan pada periode sebelumnya, maupun relatif terhadap alternatif rezim moneter yang ditetapkan di negara-negara maju selama dekade 1990-an. Secara rinci, kedua ekonomi ini mengemukakan 8 cerita keberhasilan. Di antaranya, yang pertama, ITF telah berhasil membantu negara-negara yang menerapkannya dalam menurunkan inflasi, meskipun tidak di bawah negara-negara maju yang tidak menerapkannya. Selanjutnya, ITF telah teruji mampu menghadapi kejutan ekonomi yang merugikan. Selanjutnya, ITF dapat membantu menurunkan ekspektasi inflasi. Yang kelima, kebijakan moneter dengan ITF cukup fleksibel dalam merespons secara simetris kejutan-kejutan inflasi dan dalam mengakomodasi kejutan-kejutan inflasi temporer yang tidak berpengaruh pada pencapaian target dalam jangka menengah. Selanjutnya, kebijakan moneter lebih secara jelas terfokus pada inflasi dan dapat lebih ketat dengan penerapan ITF. Yang ketujuh, independensi bank sentral dapat diperkuat dengan penerapan ITF. Dan untuk yang terakhir, komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas diperkuat dengan adanya penerapan dari ITF. Baik, untuk selanjutnya itu materi sub terakhir, yaitu mengenai penerapan ITF di Indonesia dengan penerapan ITF di Amerika Serikat. Next. Yang pertama, di sini yaitu penerapan ITF di Indonesia, di mana di sini terdapat 4 sub review mengenai bagaimana penerapan ITF di Indonesia selama 5 tahun.
Untuk kasus Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang memberikan amanah independensi kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah atau instrumen independence, serta penerapan sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997. Paling tidak, di sini secara de jure terdapat beberapa prakondisi utama yang telah terpenuhi sebelum periode penerapan ITF, yaitu independensi kelembagaan dan struktur ekonomi dengan nilai tukar fleksibel yang diharapkan mampu menjadi shock absorber terhadap munculnya gejolak eksternal. Sementara itu, melalui persiapan infrastruktur teknis yang dilakukan selama periode transisi tahun 2000 sampai dengan 2005, kapasitas untuk melakukan permodelan dan forecast inflasi dapat dinilai cukup visible dalam mendukung penerapan ITF. Untuk yang kedua, yaitu fokus perhatian di sini lebih terkait dengan pemenuhan dua prakondisi terakhir, yaitu struktur ekonomi yang kondusif serta sistem keuangan yang efisien yang dapat mendukung bekerjanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Terkait dengan ini, dengan karakteristik small open perekonomian, tentu tidak dapat sepenuhnya kebal terhadap pengaruh gejolak eksternal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan harga di dalam negeri. Nah, selain itu, lebih dari itu, kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia yang tengah mengalami perubahan struktural di sini juga mempersulit penerapan ITF secara penuh. Nah, sumber-sumber tekanan inflasi tidak saja berasal dari sisi moneter, tetapi di sini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa perubahan seperti perubahan administered price dan gangguan dari sisi pasokan dan distribusi barang dan jasa dalam ekonomi. Ketiga, yaitu format ITF yang diterapkan pertama kali pada Juli 2005 adalah ITF yang mengakomodir unsur fleksibilitas. Nah, fleksibilitas tersebut tercermin pada desain sasaran inflasi dan proses disinflasi serta dalam prosedur operasional kebijakan moneter. Dalam hal ini, desain target inflasi dalam beberapa hal telah menunjukkan unsur fleksibilitas, yaitu adanya penetapan target inflasi yang cukup moderat, yaitu masih di sekitar angka historis yang disertai kisaran yang cukup moderat juga, yaitu sebesar kurang lebih 1%. Nah, ini dapat dibaca bahwasannya kebijakan moneter di sini masih mempertimbangkan adanya trade-off antara sasaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta adanya proses disinflasi yang bersifat gradual untuk mencapai sasaran inflasi jangka menengah. Yang terakhir, yaitu format penerapan ITF di Indonesia dapat disebut sebagai ITF Lite, yang sejalan dengan itu, beberapa agenda prioritas dicanangkan untuk memenuhi pemenuhan prakondisi menuju ITF secara penuh atau full-fledged, di mana agenda tersebut mencakup pemenuhan komitmen untuk meletakkan inflasi sebagai satu-satunya anchor kebijakan moneter. Nah, di sini dengan mengimplementasikan variabel suku bunga PUAB dalam sistem proyeksi dan analisis kebijakan, serta di sisi operasional adanya penyusunan prosedur operasional kebijakan moneter dengan operating target PUAB dan menciptakan kondisi pasar uang antar bank menjadi lebih berarti bagi perbankan. Baik, melalui 4 sub tersebut, pertanyaan mendasar di sini yang ditemukan adalah apakah setelah memasuki 5 tahun usia penerapan ITF telah terjadi perubahan yang signifikan dalam proses pemenuhan prakondisi sehingga proses menuju penerapan ITF tersebut dapat dilakukan secara penuh. Tentunya perlu analisis yang mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan peningkatan komitmen dari Bank Indonesia untuk membangun kredibilitas kebijakan moneter dalam hampir 5 tahun terakhir ini, beberapa kondisi telah mengalami perkembangan yang positif, terutama berupa penguatan kerangka kerja kelembagaan maupun pengembangan infrastruktur teknis. Dalam hal ini menyertai amanah independensi yang masih dipertahankan, mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan strategi komunikasi telah mengalami perbaikan kualitas.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada Inflation Targeting Framework di Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat sendiri INTF digunakan sebagai kerangka kerja keputusan kebijakan bank sentral yaitu the Fed untuk melakukan kebijakan yang memenuhi target inflasi yang diumumkan secara luas kepada publik dalam jangka waktu tertentu. Kerangka kebijakan operasional ini memiliki target inflasi masih akan konsisten dengan tujuan the Fed, yaitu dengan menerapkan kebijakan penurunan inflasi dan memberikan lowongan kesempatan kerja yang meningkat. Namun, terdapat beberapa argumen yang mendukung maupun menentang adanya penerapan ITF di Amerika Serikat. Selanjutnya, argumen yang mendukung penerapan ITF di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa The Fed ingin membantu kebijakan moneter lebih transparan dan meningkatkan pemahaman publik tentang strategi dan taktik The Fed dengan menciptakan lembaga yang mengusulkan kebijakan yang baik dan meningkatkan akuntabilitas. Jadi, terdapat 3 poin penting dalam argumen yang mendukung adanya penerapan ITF, yaitu yang pertama, pengumuman target inflasi dari The Fed akan memberikan kerangka kebijakan moneter yang jelas, yang akan memfokuskan perhatian pada apa yang sebenarnya dapat dicapai oleh The Fed. Yang kedua, sasaran inflasi yang transparan di Amerika Serikat akan membantu dalam ekspektasi inflasi dalam perekonomian. Dengan target inflasi akan memberikan jalan yang jelas untuk prospek inflasi jangka menengah, serta mengurangi kepanikan atas adanya inflasi. Yang ketiga, pembentukan target inflasi Amerika Serikat akan membantu kelembagaan kebijakan moneter yang lebih baik. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa selain ada yang mendukung dan pasti juga ada yang menentang, jadi terdapat argumen yang menentang penerapan ITF di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa penerapan inflasi tidak akan mengurangi fleksibilitas The Fed untuk menanggapi perkembangan ekonomi di dunia yang tidak pasti. Adapun 4 poin penting dalam argumen yang menentang ITF di Amerika Serikat. Yang pertama, inflasi dengan tujuan numerik akan mengurangi fleksibilitas kebijakan moneter, sehingga sasaran inflasi akan memberikan beberapa kendala bagi bank sentral. Yang kedua, kebijakan moneter perlu menyeimbangkan antara tujuan stabilitas keuangan, inflasi yang rendah, serta lapangan kerja yang penuh. Yang ketiga, adanya penerbitan inflasi dapat mengurangi akuntabilitas. Yang keempat, penargetan inflasi ini tidak meningkatkan transparansi secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.